Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrullah M. Haris akan memaparkan materi tentang skema kriptografi kunci simetris DES dan AES. Yang pertama adalah DES atau Data Encryption Standard. DES merupakan nama dari sebuah algoritma untuk mengenkripsi data yang dikeluarkan oleh Federal Information Processing Standard atau FIPS 461 Amerika Serikat. Algoritma dasarnya dikembangkan oleh IBM, NSA, dan NBS, yang berperan penting dalam pengembangan bagian akhir algoritmanya. DEA dan DES telah dipelajari secara ekstensif sejak publikasi pertamanya dan diketahui sebagai algoritma simetris yang paling baik dan paling banyak digunakan di dunia. DES memiliki blok kunci sebanyak 64 bit, tetapi yang digunakan dalam proses eksekusi hanya 56 bit. Selanjutnya, tinjauan umum. DES termasuk ke dalam sistem kriptografi simetri dan tergolong jenis cipher block. DES beroperasi pada ukuran blok 64 bit. DES mengenkripsi 64 bit plain text menjadi 64 bit ciphertext dengan menggunakan 56 bit kunci internal atau subkey. Kunci internal dibangkitkan dari kunci eksternal yang panjangnya 64 bit. Skema algoritma DES. Pertama, blok plaintext dipermutasi awal. Selanjutnya, permutasi awal kemudian di-enchiffering sebanyak 16 kali atau 16 putaran, di mana setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda. Hasil enchiffering kemudian dipermutasi dengan matriks permutasi bandingan atau inverse initial permutation atau IP pangkat minus 1 menjadi blok ciphertext. Blok plaintext terbagi menjadi dua bagian, ada yang di kiri dan ada yang di kanan, yang masing-masing panjangnya 32 bit. Kedua bagian ini termasuk ke dalam 16 putaran DES. Pada setiap putaran blok R merupakan masukan untuk fungsi transformasi yang disebut F. Ini. Pada fungsi F, blok R dikombinasikan dengan kunci internal KI. Keluaran dari fungsi F di XOR-kan dengan blok L untuk mendapatkan blok R yang baru. Sedangkan blok L yang baru langsung diambil dari blok R sebelumnya. Ini adalah satu putaran DES. Secara matematis, satu putaran DES dinyatakan sebagai LI sama dengan RI kurang 1. RI sama dengan LI kurang 1 Armstrong F kali RI kurang 1 KI. Selanjutnya, pembangkitan kunci internal. Kunci internal dibangkitkan dari kunci eksternal yang diberikan oleh pengguna. Kunci eksternal panjangnya 64 bit atau 8 karakter. Karena ada 16 putaran, maka dibutuhkan kunci internal sebanyak 16 buah, yaitu K1, K2, hingga K16. Kunci-kunci internal ini dapat dibangkitkan sebelum proses enkripsi atau bersamaan dengan proses enkripsi. Misalkan, kunci eksternal yang tersusun dari 64 bit adalah K. Kunci eksternal ini menjadi masukan untuk permutasi dengan menggunakan matriks permutasi kompresi PC pangkat minus 1 sebagai berikut. Setiap bit ke-8 atau parity bit dari ke-8 byte kunci diabaikan. Jadi dari 64 bit tadi 8 diabaikan sehingga tersisa 56 bit. Hasil permutasinya adalah sepanjang 56 bit, sehingga dapat dikatakan panjang DES adalah 56 bit. 56 bit ini dibagi menjadi dua bagian, kiri dan kanan, yang masing-masing panjangnya 28 bit, dan disimpan di dalam C0 dan D0. C0
berisi bit-bit dari K pada posisi seperti ini, dan D0 berisi bit-bit K pada posisi seperti ini. Selanjutnya, kedua bagian digeser ke kiri atau left shift sepanjang 1 atau 2 bit, tergantung pada tiap putaran. Operasi pergeseran bersifat wrapping atau round shift. Jumlah pergeseran pada setiap putaran ditujukan pada tabel berikut. Misalnya putaran pertama digeser sebanyak 1 bit, putaran kelima digeser sebanyak 2 bit, putaran ke-10 digeser sebanyak 2 bit, dan putaran ke-16 digeser sebanyak 1 bit. Misalkan CI DI menyatakan penggabungan CI dan DI, di mana CI tambah 1 dan DI tambah 1 diperoleh dengan menggeser CI dan DI 1 atau 2 bit. Setelah pergeseran bit, CI DI mengalami permutasi kompresi dengan menggunakan matriks PC2 berikut. Kunci internal KI diturunkan dari CI dan DI, yang dalam hal ini KI merupakan penggabungan bit-bit CI pada posisi seperti ini dengan bit-bit DI pada posisi seperti ini. Jadi setiap kunci internal KI mempunyai panjang 48 bit. Berikut adalah proses pembangkitan kunci-kunci eksternal yang dijelaskan tadi di atas. Jadi skemanya seperti ini. Selanjutnya permutasi awal. Sebelum putaran pertama, terdapat blok plaintext dilakukan permutasi awal. Terhadap blok plaintext dilakukan permutasi awal. Tujuan permutasi awal adalah untuk mengacak plaintext sehingga urutan bit-bit di dalamnya berubah. Pengacakan dilakukan dengan menggunakan matriks permutasi berikut ini, seperti yang terlihat di tabel ini. Selanjutnya enchippering. Proses enchippering terhadap blok plaintext dilakukan setelah permutasi awal, di mana setiap blok plaintext mengalami 16 kali putaran enchippering. Setiap putaran enchippering merupakan proses Pastel yang secara matematis dinyatakan sebagai Li sama dengan Ri kurang 1 dan Ri sama dengan Li tambah 1 Li kurang 1 tambah F kali Ri kurang 1 Ki. Ini jaringan Pastel seperti ini. Selanjutnya komputasi fungsi F digambarkan dalam diagram berikut. Dalam diagram tadi, E adalah fungsi ekspansi yang memperluas blok R I kurang 1 yang panjangnya 32 bit menjadi blok 48 bit. Fungsi ekspansi direalisasikan dengan matriks permutasi ekspansi sebagai berikut di tabel ini. Hasil ekspansi yaitu E Ri kurang 1 yang panjangnya 48 bit di XOR-kan dengan Ki yang panjangnya 48 bit dan menghasilkan vektor A yang panjangnya 48 bit. E kali R1 Ri kurang 1 ditambah Ki sama dengan A. Vektor A dikelompokkan menjadi 8 kelompok, masing-masing 6 bit, dan menjadi masukan bagi proses substitusi. Proses substitusi dilakukan dengan menggunakan 8 buah kotak S atau X-box, yaitu S1 sampai S8. Setiap kotak X menerima masukan 6 bit dan menghasilkan keluaran 4 bit. Kelompok 6 bit pertama menggunakan S1, kelompok 6 bit kedua menggunakan S2, dan seterusnya. Kedelapan kotak S tersebut adalah ini S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8. Keluaran proses substitusi adalah vektor B yang panjangnya 48 bit. Vektor B menjadi masukan untuk proses permutasi. Tujuan permutasi adalah untuk mengacak hasil proses substitusi kotak X atau S-box. Permutasi dilakukan dengan menggunakan matriks permutasi atau P-box sebagai berikut dalam tabel ini. Bit-bit PB merupakan keluaran dari fungsi F. Bit-bit PB di XOR-kan dengan Li kurang 1 untuk mendapatkan Ri sama dengan
LI kurang 1 ditambah P kali B. Jadi keluaran dari putaran ke I adalah LI dan RI sama dengan RI kurang 1, LI kurang 1 tambah PB. Berikut adalah skema perolehan dari RI. Selanjutnya permutasi terakhir atau eh, inversi permutasi. Permutasi terakhir dilakukan setelah 16 kali putaran terhadap gabungan blok kiri dan blok kanan. Proses permutasi menggunakan matriks permutasi awal balikan atau inverse initial permutation sebagai berikut di tabel ini. Selanjutnya dekripsi. Proses dekripsi terhadap ciphertext merupakan kebalikan dari proses enkripsi. DES menggunakan algoritma yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi. Pada proses dekripsi, urutan kunci yang digunakan adalah K16, K15, dan seterusnya hingga K1. Untuk tiap putaran 16, 15, hingga 1, keluaran pada setiap putaran decipher-ring adalah LI sama dengan RI kurang 1, RI sama dengan LI kurang 1 tambah RI kurang 1 KI. Dan dalam hal ini, R16 dan L16 adalah blok masukan awal untuk decipher-ring. Blok R16 L16 diperoleh dengan permutasian ciphertext dengan matriks permutasi IP pangkat -1. Prakeluaran dari decipher-ring adalah L0 dan R0. Selama decipher-ring, K16 dihasilkan dari C16 dan D16 dengan permutasi PC2. Karena C16 D16 sama dengan C0 dan D0, maka K16 dapat dihasilkan dari C0 dan D0 tanpa perlu lagi melakukan pergeseran bit. Catatlah bahwa C0 dan D0 yang merupakan bit-bit dari kunci eksternal K yang diberikan pengguna pada waktu dekripsi. K15 dihasilkan dari C15 dan D15, yang mana C15 dan D15 diperoleh dengan menggeser C16 yang sama dengan C0 dan C16 yang sama dengan C0 satu bit ke kanan. K14 sampai K1 dihasilkan dari C14 dan D14 sampai C1 dan D1. Catatlah bahwa CI kurang 1 dan DI kurang 1 diperoleh dengan menggeser CI dan DI dengan cara yang sama seperti pada tabel 1. Tetapi pergeseran kiri atau left shift diganti menjadi pergeseran kanan atau right shift. Selanjutnya mode DES. DES dapat dioperasikan dengan mode ACB, CBC, OFB, dan CFB. Namun karena kesederhanaannya, mode ACB lebih sering digunakan pada paket program komersil, meskipun sangat rentan terhadap serangan. Mode CBC lebih kompleks daripada ABC, namun memberikan tingkat keamanan yang lebih bagus daripada mode ABC. Mode CBC hanya kadang-kadang saja digunakan. Selanjutnya implementasi hardware dan software DES. Secara umum, DES sudah diimplementasikan dalam bentuk perangkat keras. Dalam bentuk perangkat keras, DES diimplementasikan di dalam chip. Setiap detik chip ini dapat mengenkripsi 16,8 juta blok atau 1 gigabit per detik. Implementasi DES ke dalam perangkat lunak yang dapat melakukan enkripsi 32.000 blok per detik, yaitu pada komputer mainframe IBM 30090. Terakhir, keamanan DES, yaitu isu-isu yang menjadi perdebatan kontroversial menyangkut keamanan DES. Yang pertama, yaitu panjang kunci eksternal DES hanya 64 bit atau 8 karakter. Itu pun yang dipakai hanya 8 bit. Yang kedua, jumlah putaran. Sebenarnya 8 putaran sudah cukup untuk membuat ciphertext sebagai fungsi acak dari setiap bit plaintext dan setiap bit ciphertext. Jadi mengapa harus 16 putaran? Dari penelitian, DES dengan jumlah putaran yang kurang dari 16 ternyata dapat dipecahkan dengan non-plaintext attack lebih baik daripada dengan brute force attack. Terakhir, kotak X atau S-box. Pengisian kotak S-DES masih menjadi misteri tanpa ada alasan mengapa memilih konstanta-konstanta di dalam kotak I. Selanjutnya adalah implementasi algoritma DES menggunakan Python di Google Colab. Langkah pertama adalah melakukan
permutasi awal untuk pesan yang akan enkripsi. Lalu melakukan permutasi inversi pada blok. Kemudian melakukan permutasi dengan matriks permutasi kompresi pada kunci eksternal. Dan melakukan permutasi dengan matriks permutasi kompresi pada C dan D. Selanjutnya adalah operasi 16 putaran pada kunci. Dan melakukan transformasi blok yang diperluas dengan menggunakan 8 S-box yang ada S1, S2 hingga S8 blok-blok yang tadi dilakukan transformasi. Lalu blok dan kunci tadi ditransformasi kembali. Di sini operasi enkripsi pesan dan kunci, dan ini adalah operasi dekripsi pada pesan dan kunci. Ini contohnya, contoh enkripsi. Kita akan mengenkripsi pesan ilmu komputer dengan kunci unhas. Hasilnya seperti ini. Lalu untuk mendekripsi kita menggunakan kita menggunakan teks ini, lalu kita copy dan paste di sini dengan menggunakan kunci unhas, maka hasilnya adalah pesan yang tadi kita enkripsi, yaitu ilmu komputer. Materi selanjutnya adalah AES atau Advanced Encryption Standard. Algoritma AES adalah blok ciphertext simetrik yang dapat mengenkripsi atau encipher dan dekripsi atau decipher informasi. AES adalah lanjutan dari algoritma enkripsi standar DES yang masa berlakunya dianggap telah usai karena faktor keamanan. Kecepatan komputer yang sangat pesat dianggap sangat membahayakan DES, sehingga pada tanggal 2 Maret tahun 2021 ditetapkan algoritma baru Reindel sebagai AES. AES dipilih sebagai algoritma baru berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh NIST dalam pemilihan algoritma. Algoritma Reindel merupakan algoritma yang mendukung panjang kunci 128 bit sampai 256 bit dengan step 32 bit sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh NIST. Panjang kunci dan ukuran blok dapat dipilih secara independen, sama dengan DES. Setiap blok dienkripsi dalam sejumlah putaran tertentu. AES menetapkan panjang kunci 128, 192, 256, maka dikenal AES 128, AES 192, dan AES 256. Panjang kunci 128 bit, maka terdapat sebanyak 2 pangkat 128 sama dengan 3,4 kali 10 pangkat 38 kemungkinan kunci. Jika komputer tercepat dapat mencoba 1 juta kunci setiap detik, maka akan dibutuhkan waktu 5,4 kali 10 pangkat 24 tahun untuk mencoba seluruh kunci. Garis besar algoritma Reindel yang beroperasi pada blok 128 bit dengan kunci 128 bit adalah sebagai berikut. Ini di luar proses pembangkitan round key. Pertama, add round key itu melakukan XOR antara step awal atau plain text dengan cipher key. Tahap ini disebut juga initial round. Putaran sebanyak NR kurang 1 kali. Proses dilakukan pada setiap putaran adalah: pertama, subbytes, substitusi byte dengan menggunakan tabel substitusi Xbox. Kedua, shift rows, pergeseran baris-baris array state secara wrapping. Tiga, next columns, mengacak data di masing-masing kolom array state. Add round key, melakukan XOR antara state sekarang dengan round key. Final round, yaitu proses untuk putaran terakhir, terdiri atas subbytes, shift rows, dan add round key. Berikut adalah skema dari garis besar algoritma Reindel.
Algoritma Randall mempunyai tiga parameter. Pertama, plain text, yaitu array berukuran 16 byte yang berisi data masukan. Kedua, ciphertext, yaitu array berukuran 16 byte yang berisi hasil enkripsi. Tiga, key, yaitu array berukuran 16 bit yang berisi kunci ciphering, disebut juga cipher key. Dengan 16 byte, maka blok data dan kunci yang berukuran 128 bit dapat disimpan dalam array 16 elemen atau 16 kali 8 sama dengan 128. Enkripsi. Pada enkripsi, blok plain text disimpan di dalam matriks yang bernama state. Untuk blok 128 bit, ukuran setnya adalah 4 kali 4. Proses enkripsi yang pertama yaitu initial round. Proses initial round yaitu mengkombinasikan state awal dengan cipher key menggunakan XOR. Pada contoh berikut bisa dilihat, terdapat state awal dan cipher key dengan notasi hex. Subbytes. Pada proses subbytes dilakukan penukaran matriks hasil initial round dengan tabel Xbox. Berikut ini adalah tabel Xbox-nya. Caranya itu mengambil salah satu isi kotak matriks, mencocokkannya dengan digit terakhir sebagai baris dan digit kanan sebagai kolom. Misalnya, terdapat matriks hasil initial round sebagai berikut. Misalnya, 19 kita ambil digit kiri yaitu 1 dan digit kanan 9, sehingga kita cocokkan pada tabel Xbox. Hasilnya adalah D4. Ulangi terus-menerus hingga semua unsur pada matriks. Selanjutnya adalah shift rows. Pada proses shift rows, kita melakukan pergeseran elemen setiap blok, setiap elemen blok atau tabel yang dilakukan per barisnya, yaitu baris pertama tidak dilakukan pergeseran, baris kedua dilakukan pergeseran 1 byte, baris ketiga dilakukan pergeseran 2 byte, dan baris keempat dilakukan pergeseran sebanyak 3 byte. Misalnya terdapat matriks hasil subbytes berikut. Pertama, kita lakukan pergeseran pada baris kedua yaitu sebanyak 1 byte, maka hasilnya seperti ini. Lalu pergeseran baris ketiga sebanyak 2 byte, hasilnya seperti ini, dan pergeseran baris keempat sebanyak 3 byte, hasilnya seperti ini. Mix columns. Pada proses mix columns, kita melakukan perkalian setiap elemen dari hasil matriks shift rows dengan tabel yang sudah ditetapkan. Berikut formula perkalian pada mix columns. Operasi mix columns terhadap kolom pertama seperti ini, dan hasil keseluruhan dari mix column adalah seperti ini. Add round key. Pada proses add round key sama dengan initial round, yaitu mengkombinasikan hasil matriks mix columns dengan round key yang didapatkan dari pembangkitan kunci. Misalnya terdapat matriks hasil mix columns dan round key seperti ini. Kemudian kita XOR-kan kolom pertama state dengan kolom pertama round key, maka hasilnya seperti ini. Hasil add round key terhadap kolom pada state. Lakukan sampai 9 kali dengan cara yang sama. Bisa dilihat hasil dari semua round, dan round 10 merupakan final round. Dilakukan dengan cara yang sama tetapi tidak melakukan proses mix column. Pembangkitan kunci. Tiap putaran menggunakan kunci berbeda. Kunci dibangkitkan dari kunci eksternal itu 16 byte menjadi array 44 atau 32 bit words. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah implementasi dari AES menggunakan Python. Selanjutnya adalah implementasi AES dengan Python di Google Colab. Pertama yaitu melakukan split bytes untuk memecah string menjadi list yang berisi beberapa bytes, lalu membuat matriks dan mengisi matriks, lalu digeser secara wrapping pada 3 baris terakhir array state. Gunakan binary to integer untuk melakukan konversi binar ke integer, hex to bin untuk mengkonversi nilai heksadesimal ke binar. Lalu dibuat tabel Xbox enkripsi dalam bentuk heksadesimal dan tabel Xbox dekripsi dalam bentuk heksadesimal. Lakukan pembuatan kunci, lalu pencocokan kunci karena ada 3 jenis kunci yaitu 128 bit, 192, dan 25 bit.
Lalu, operasi pembangkitan kunci sesuai dengan jumlah bit yang ada, yaitu 128, 192, dan 256. Lalu, melakukan operasi enkripsi pada pesan dan kunci, dan operasi dekripsi ciphertext dan kunci. Contoh penggunaan enkripsi dan dekripsi. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.